Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas akuntansi syariah B semester 3 dari kelompok sektor telekomunikasi yang beranggotakan saya sendiri Fikri Firmansyah dengan NIM 21082050074 dan rekan saya Mila Anita dengan NIM 21082050058. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang discount cash flow dari perusahaan Indosat. PT Indosat Tbk atau yang biasa dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH, yakni perusahaan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. PT Indosat Tbk yakni salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek M3 dan 3. Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap atau fixed, termasuk sambungan langsung internasional IDD atau International Direct Dialing. Indosat juga menyediakan layanan multimedia, internet dan komunikasi data atau disingkat sebagai MIDI, yakni Multimedia, Internet dan Data Communication Service. Untuk nama dagang Indosat Tbk yakni Indosat Ooredoo Hutchison, yang pendirinya yakni ITT Corporation. Untuk kantor pusatnya berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21, Jakarta, Indonesia. Untuk anak usahanya yakni Lintasarta, Portal Bursa Digital, Staron Mitra Telekomunikasi, Dawa Mimba Engineering, Catur Elang Perkasa, dan yang terakhir Lintas Media Danawa. Pada tahun 1994, PT Indosat Tbk menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Pemerintah Indonesia melakukan investasi sebesar 517,5 juta saham atau mewakili sekitar 50,0% dari saham seri B pada saat itu dan dilakukan dalam 2 tahap. Pada bulan Mei 2002, pemerintah menjual 8,1% dari saham Indosat yang beredar melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, pemerintah melakukan investasi sebesar 41,9% saham seri B Indosat kepada mantan anak perusahaan STT Communication Ltd. Sejak memasuki pasar seluler Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian PT Indosat Multimedia Mobile serta integrasi perusahaan tersebut ke dalam perusahaan Indosat pada tahun 2003. Layanan seluler telah menjadi kontributor terbesar pendapatan usaha Indosat. Di tahun 2015, peluncuran identitas baru menjadi Indosat Ooredoo dan peluncuran layanan komersial 4G LTE yang pertama di Indonesia. Indosat Ooredoo telah berkembang menjadi penyelenggara teknologi informasi komunikasi atau ICT dengan menyediakan
layanan bisnis Indosat Ooredoo sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi. Segmen ini terdiri dari enterprise, bisnis menengah, dan bisnis kecil. Indosat Ooredoo adalah salah satu dari 3 penyedia jasa seluler yang terbesar di Indonesia. Untuk pencatatan Indosat Tbk di bursa saham, yakni saham perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT. Berikut beberapa penghargaan yang diraih oleh PT Indosat Tbk. Yang pertama, Indonesia Law Awards 2017 kategori In-house, subkategori Teknologi, Media, and Telecommunication Law Firm of the Year. Yang kedua, Frost and Sullivan Best Practice Award 2017. Yang ketiga, Indonesia Corporate Secretary Award 2017. Yang keempat, Indonesia Wow Brand Award 2018 kategori Operator Seluler Bronze. Kelima, PT Indonesia Tbk mendapatkan Gold Stevie Award kategori Innovation in Technology Development 4G. Yang keenam, Top TCR of the Year 2020 Special Award for COVID-19 Handling Activities. Yang ketujuh, Indonesia Wow Brand Award 2021 mendapatkan Silver Champion dalam kategori Cellular Operator atau M3 Ooredoo. 8. Best Digital Service. Yang kesembilan, Indonesia Excellent Millennials Brand Choice 2021 kategori Cellular Telecommunication Provider. Yang ke-10, PT ISAT Tbk mendapatkan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 kategori Sustainability. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode evaluasi saham discount cash flow atau DCF. DCF sendiri terdiri dari 10 kriteria atau tahapan untuk mengevaluasi suatu saham. Untuk tahapan yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, earning per share atau yang biasa disebut sebagai EPS, price, dan price earning ratio atau yang biasa disebut sebagai PER yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Untuk data dividen dan EPS didapat dari annual report perusahaan terkait. Untuk harga saham dapat dilihat di website duniainvestasi.com. Untuk PER didapatkan dengan cara membagi price dengan EPS atau laba per saham. Tahapan selanjutnya atau tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dengan DPS. Kemudian untuk EPS growth dihitung dengan menggunakan rumusnya atau dapat dilihat pada tahapan pertama. Untuk tahapan yang ketiga adalah menghitung future value EPS. Kemudian diestimasikan untuk 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, pada tahun 2022, EPS termin 1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021. Future value EPS didapatkan dengan menghitung
menghitung present value atau EPS termin 1 dikali 1 plus G. G di sini adalah GO atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan data tersebut, future value EPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga. Sementara untuk DPR merupakan hasil perhitungan pada tahap kedua. Sehingga untuk menghitung future value dividen dengan cara mengkalikan future value EPS dengan DPR. Tahap yang kelima adalah menghitung future value harga saham. Untuk future value EPS di sini merupakan future value EPS hasil perhitungan pada tahap ketiga. Tepatnya pada tahun ke-10. Pada contoh ini kita mengambil data tahun 2032. Sedangkan untuk PER di sini adalah PER terendah selama 10 tahun terakhir. Untuk datanya berasal pada tahap pertama, sehingga untuk mencari future value harga saham didapatkan dengan cara future value EPS tahun ke-10 dikalikan dengan EPR terendah selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, tahap yang keenam adalah menghitung future value total. Untuk future value price adalah future value harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Kemudian, untuk nilai dividen diambil dari hasil perhitungan total future value dividen selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2032 pada tahap keempat. Selanjutnya, untuk menentukan future value totalnya dengan cara jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil future value total. Untuk tahap ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto risk free rate dengan risk premium dapat dilihat pada website idpa.id atau marketpremier.com. Untuk R adalah penjumlahan dari R risk free rate dengan R risk premium. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. Untuk future value di sini adalah future value yang telah dihitung pada tahap ke-6. Sedangkan untuk rasio R ini merupakan perhitungan pada tahap ke-7. Kemudian ditambah 1 sehingga didapatkan hasil harga wajar saham dari pembagian future value dengan 1 plus R. Tahap ke-9 yakni menganalisis margin of safety. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham pasaran atau harga di Bursa Efek Indonesia pada saat ini. Kemudian, untuk menghitung margin of safety adalah dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran saat ini. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tahap ke-10 merupakan tahap terakhir namun juga termasuk tahap terpenting, yaitu di sini kita menentukan ketentuan-ketentuan tahapan investasi. Kemudian lanjut ke data liabilitas dan pendapatan Indosat 5 tahun terakhir. Bisa dilihat pada liabilitas terjadi penurunan 1 kali pada tahun 2020. Kemudian pada kolom pendapatan PT Indosat ini cukup baik karena rata-rata terjadi pertumbuhan yang naik, walaupun pada tahun 2021
sempat mengalami penurunan. Bisa kita simpulkan bahwa PT Indosat ini kurang baik dalam mengelola keuangannya karena liabilitas lebih besar daripada pendapatan, yang berarti sebagian besar aset terbiayai oleh modal dari pinjaman, dan kondisi ini tentunya tidak sehat untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan membandingkan PT Indosat Tbk dengan perusahaan lain yang bergerak dalam satu sektor yang sama, yaitu PT Telkom Tbk dengan kode emiten TLKM dan juga PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten EXCL. PT Telkom Indonesia Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama adalah digital connectivity seperti fiber to the X, 5G, software defined networking, networking function virtualization, dan satelit. Adapun yang kedua adalah digital platform seperti data center, cloud, Internet of Things, big data, artificial intelligence, dan cyber security. Lalu yang ketiga adalah digital service seperti enterprise dan consumer. Yang selanjutnya adalah PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten EXCL atau disingkat XL, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL Axiata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. Adapun XL Axiata mempunyai berbagai produk utama, yaitu XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solutions, Axis, dan Live On. Saat ini saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Investment sebesar 66,4% yang tergabung dalam Axiata Group Berhad Malaysia dan publik sebesar 33,6%. XL Axiata terus berinovasi dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan konvergensi. Selanjutnya kita akan membandingkan rasio-rasio keuangan dari 3 perusahaan, yaitu dari Telkom, Indosat, dan XL. Yang pertama kita akan membandingkan ROE-nya terlebih dahulu. Angka ROE disarankan paling tidak 10%. Semakin tinggi ROE maka semakin baik. Kedua adalah membandingkan DER.
bertolak belakang dari ROE, semakin rendah DER, maka akan semakin baik. Para investor disarankan memilih saham perusahaan dengan DER tidak lebih dari 100%. Selanjutnya dividen yield. Carilah perusahaan yang dividen yield lebih besar dari perusahaan yang lain karena itu mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih dan disarankan dividen yield-nya minimal 3%. Untuk EPS, carilah yang pertumbuhannya naik ke atas atau tren positif karena itu memungkinkan penjualan dan labanya semakin naik. Untuk PER, alternatifnya adalah saham dengan PER di bawah 10 kali akan dianggap murah dan saham dengan PER lebih dari 20 kali akan dianggap mahal. Lalu PBV, semisal PBV-nya yaitu 3,21 kali, artinya harga saham sudah naik sebesar 3,21 kali dari harga awal. Umumnya, investor disarankan memilih PBV yang lebih rendah daripada PBV rata-rata industri terkait. Dari data-data tersebut, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa PT Indosat merupakan perusahaan yang terbaik untuk dibeli sahamnya dibandingkan PT Telkom dan juga XL. Karena yang pertama adalah return of equity yang lebih besar daripada PT Telkom dan XL. Lalu yang kedua adalah dari dividen yield-nya yang jauh mengungguli PT Telkom dan PT XL. Namun perlu kita garis bawahi bahwa DER dari Indosat cukup besar dibandingkan dengan Telkom dan itu bisa dijadikan pertimbangan untuk kita dalam memilih saham. Apakah kita akan membeli saham Indosat atau tidak? Sekian penyampaian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video kami, khususnya Pak Aditya Ahmad Rakim, SE, ME, selaku dosen Teknologi Keuangan Digital Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.